Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Dan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1-4 katakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan katakan kepada kita tetaplah berdoa. Dan di dalam Filipi 4 ayat 6 tadi kita sudah dengar bahwa nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk selalu menyatakan doa kita. Tetapi di dalam Yakobus dikatakan ada doa yang tidak ada hasilnya. Ayat yang ketiga dikatakan atau kamu berdoa juga. Berdoa, menyatakan segala keinginan. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Ada doa-doa yang tidak dijawab. Kenapa doa itu tidak dijawab? Karena doanya salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini sudah sering kita dengar. Jadi memang ada doa-doa yang tidak dijawab karena bukan untuk memberkati atau bukan untuk membuat kita mengenal Allah atau hal-hal yang membuat kita bertumbuh lebih dewasa, melainkan untuk memuaskan hawa nafsu. Doa seperti ini Tuhan tidak menjawabnya. Dan melalui firman Tuhan hari ini, apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu? Yang dapat kita pelajari adalah supaya kita mengetahui apa sih yang kita doakan. Jadi Bapak Ibu, Allah sudah dekat dengan kita oleh darah Yesus. Kita percaya kepada Yesus, kita yang tadinya jauh, sekarang kita dekat. Ya, tepat sekali. Dan juga kita sudah hormat, tetap hormat dan takut kepada Allah. Kita menghormati segala firman-Nya. Yes, itu juga bagus. Bagus sekali. Tetapi ketika doa kita tidak dijawab, kita perlu tahu, kita perlu introspeksi diri. Kita tahu gak sih apa yang kita doakan? Saya ambil contoh seperti seorang anak. Kita bilang sama anak kita, kalau kamu ada butuh apa-apa, bilang sama papa, bilang sama mama. Papa mama akan usahakan memenuhi segala kebutuhanmu. Tetapi ketika anak itu belum cukup umur lalu datang kepada kita berkata, papa mama, aku butuh motor. Padahal dia belum punya motor. Maksud saya padahal dia belum bisa mengendarai sepeda motor. Dia minta motor. Kira-kira sebagai orang tua, apa yang akan kita lakukan? Kita kasih dia motor? Atau kita berikan pengetahuan, pendidikan, kamu tahu gak sih apa yang kamu minta? Yang kamu minta ini akan mencelakakan kamu loh. Kamu tuh belum bisa mengendarai motor. Gimana nanti kamu di jalan raya? Anak ini tidak tahu apa yang dia minta. Tentu kita tidak memberikan kepadanya. Demikian juga Allah. Ketika kita menyampaikan keinginan kita kepada Allah, pertama-tama kita sebelum Allah katakan kepada kita, kamu tahu gak sih apa yang kamu minta ini? Lebih baik kita tanya dulu sama diri kita. Apakah kita tahu apa yang kita minta? Nah, kalau kita sudah yakin tentang yang kita minta, itu sesuai dengan apa yang Tuhan anggap itu juga penting atau itu juga sesuatu yang kita butuhkan, tentu Allah akan menjawabnya. Tetapi kalau kita tidak tahu, kita aja nggak tahu bagaimana Tuhan mau menjawab apa yang kita
minta kepadanya melalui doa-doa kita. Jadi kita, Tuhan bilang tetap berdoa, mari kita berdoa. Dan satu hal lagi, mari kita juga mengetahui apa yang kita doakan, supaya Allah menjawab doa-doa kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajar kami Tuhan, supaya kami tidak hanya menginginkan saja lalu berdoa tanpa mengetahui apa yang kami minta. Melainkan hari ini Tuhan, Kau mengajar kami, supaya kami mengetahui apa yang kami minta. Supaya apa yang kami minta Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Sesuai dengan apa yang Engkau inginkan melalui kehidupan kami. Dan Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini, aktivitas mereka Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang membuat mereka hidup dalam damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Engkau yang memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Engkau yang menjaga dan melindungi mereka dalam sepanjang hari ini menjalankan aktivitas mereka. Dan semuanya ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.